Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Oke, dulu pada saat-saat pertama saya membuat sebuah channel YouTube, mungkin kalian masih ingat ya gaya saya dalam membuat konten. Saya menggunakan modul-modul yang ada di pasaran online dan saya buat ilustrasinya untuk penyambungannya input output ya seperti ini. Nah, ini juga kita akan mengulas masa lalu kita dan semoga ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang baru masuk ke channel YouTube ini dan baru belajar. Saya harap juga kalian sudah berkembang, sudah maju ya. Bagi yang pernah mengikuti channel Bang Jep Elektro dari awal, tentunya sekarang sudah pada mulai pinter-pinter. Bagi yang nggak nyerah belajarnya, oke? Di sini kita akan lihat gambar berikutnya, ya. Nah, di sini misalnya kita punya sebuah modul OCL untuk penyambungan power supply-nya seperti ini. Ini sudah ada elko di dalamnya ya. Sudah ada elko di dalamnya seperti ini ya. Udah ada diodanya juga ya. Jadi tidak perlu bikin dioda lagi. Tinggal paling sini juga tinggal ngasih namanya heatsink. Untuk heatsink juga harus dikasih sekat juga di sini masing-masing. Nanti ada mikanya ya. Supaya tidak menyentuh menyentuh ke heatsinknya atau pendingin. Kemudian ini sudah banyak ya teman-teman, nanti bisa lihat sini seperti ini. Semua gambar yang ada di sini di rangkaian Bang Jep Elektro saya buat dengan menggunakan software Photoshop juga seperti ini. Jadi gambar ilustrasinya dari pembuatan gambar skema sampai ilustrasi ini seperti ini. Jadi kalian yang sudah bisa gambar skema, baca gambar skema, mungkin sudah tidak perlu lagi menggunakan gambar yang ilustrasi seperti ini ya. Nah, ini misalnya ini ada tune control di sini ya, tune control seperti ini. Ini ada inputnya. Nah, input ini ya, input nanti akan kita umpankan ke misalnya radio atau TV atau MP3 atau DVD atau HP ya di sini. Kemudian outputnya nih yang di sini ya, outputnya nanti akan diumpankan ke input sebuah modul amplifier. Kemudian di sini yang di sini ya, power supply-nya, kalau memang tune control ini udah ada power supply-nya, udah ada dioda dan elko-nya. Di sini kan udah ada dioda elko ya. Ini bisa langsung dibuang ke trafo AC dan CT ya. Jadi menggunakan 3 jalur pada trafo CT. Bisa gunakan 2 ampere trafonya ya supaya lebih stabil ya. Oke. Kemudian ini sama ya, nggak jauh beda. Nah, ini buat teman-teman yang masih belum tahu, di sini kan suka ada ya. Di sini jalurnya cuman 12 volt. Ini 12 volt. Ground dan plus 12 volt. Ini langsung ke power supply. Kalau mau ngikut ke power supply amplifier, kalau emang 12 volt sedangkan amplifier kalian tuh di atas 18 volt, maka kalian harus menggunakan di sini jalurnya ya, plusnya ditahan pakai resistor 2K2. Ya, kemudian plus ini baru disambungkan ke plusnya amplifier. Oke, cukup 1 lembar sih, soalnya groundnya nanti sudah ngikut ya, jadi nggak perlu lagi masang negatif atau ground. Jadi cukup 1 lembar ini aja, kasih resistor, kemudian masukkan ke plus 24 volt atau 30 volt sini ya. Jadi groundnya biarin aja, karena groundnya sudah ngikut dengan ground input yang ini, jadi sama jalurnya ya. Jadi tidak perlu lagi memasang 2 buah kabel untuk pemasangan tune control yang seperti ini jika ingin diikutkan ke power supply amplifier. Hanya saja ini pemberian resistor 2K2 di sini untuk menurunkan menjadi 12 volt. Bagi yang belum ada resistor 2K2-nya, tapi biasanya sekarang modul udah ada yang menyediakan resistor 2K2-nya, jadi tidak usah dikasih 2K lagi, 2K2 lagi. Oke. Lanjut. Nah, ini juga sudah ya. Ini juga pemasangan jalur seperti ini. Kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar-gambar saya seperti ini kan. Nah, seperti ini. Ini pemasangan power supply pada sebuah amplifier.
ilustrasi buatan saya sendiri. Nah, ini di sini ada 2 buah power supply simetris untuk amplifier simetris. Yang pertama yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri menggunakan dioda silikon 4 buah. Yang kedua menggunakan dioda kiprok 1 biji, 1 set. Keuntungannya apa kalau menggunakan dioda kiprok? Jadi kita simpel ya pemasangannya. Tinggal cari ujung plus minus dan AC-nya. Kalau untuk dioda silikon sebelah kiri ini harus merangkai 4 buah dioda. Dan ampernya mungkin bisa tentukan sendiri per biji. Kalau rusak bisa diganti satuan. Tapi kalau dioda kiprok rusak satu di dalamnya, kita tidak bisa lagi memakai dioda tersebut. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sorry. Nah, ini adalah rangkaian sebuah amplifier yang kira-kira ilustrasinya seperti ini. Mulai dari pemasangan inputnya, modul MP3 dikasih power supply 12 volt. Kemudian untuk pemasangan outputnya diumpankan ke tune control. Output tune controlnya dibuang ke input amplifier. Nah, di sini kalian harus jeli adalah pemasangan power supply pada setiap bagian. Contoh bagi untuk power modul MP3 ini, kalian misalnya mintanya di sini 12 volt, maka harus masukkan supply 12 volt. Tapi biasanya kalau di dalamnya sudah ada M7805, kalian masukkan saja 9 volt supaya agak dingin dia, tidak terlalu panas di bagian IC M7805 nya. Untuk tune control yang jenis ini ya seperti tadi ya. Ini misalnya kalau misah trafo seperti ini, walaupun hanya plus dan ground. Tapi kalau mau ngambil dari input dari power supply amplifier ya seperti tadi, dikasih resistor 2K2, kemudian plusnya ya ke sana ke bagian plus amplifier. Jadi nggak perlu lagi kalau memang 2 trafo seperti ini ya, kalian tidak perlu ngambil dari sana gitu. Ini kalau seperti ini masing-masing power supply, control dan juga amplifiernya. Oke. Nah, seperti ini. Ini lebih stabil lagi, kita menggunakan IC regulator 7812 ya, supaya lebih stabil lagi, supaya tidak dengung ya tune kontrolnya, bisa gunakan IC regulator. Ini sudah saya buktikan dan cukup mempermudah membantu saya membuang noise ketika tune control ini power supply tidak stabil. Jadi bisa menggunakan IC 7812 jika 12 volt. Nah, ini yang tanpa IC stabilizer, biasanya agak dengung. Kemudian di sini ada menggunakan trafo CT seperti ini, 1-2 ampere, diodanya cukup 2. Ini juga agak dengung juga kalau nggak pakai stabilizer, tergantung si rangkaian tune controlnya. Nah, ini rangkaian ini sudah diberikan stabilizer ya di dalamnya. Sini biasanya ada IC, kalau nggak transistor. Di sini udah simetris, udah ada dioda jener biasanya kalau yang pakai transistor. Di sini tinggal masukkan ke trafo saja, jadi sudah stabil. Oke. Nah, ini rangkaian lengkap. Kalau tadi kan menggunakan MP3 ya, menggunakan MP3. Jadi di sini adalah, kalau yang di sini dia sudah menggunakan soket RCA audio seperti ini. Kalian mau screenshot silahkan, selamat di screenshot.